kembali lagi bareng kita di Urban Love. Bersama gua Juni De Anggoro dan Taufik Alamsyah. Oke, sekarang kita bakal ngebahas apa nih? Ngebahas yang lagi booming, cuman dilupakan banyak orang. Anjing, booming dilupakin mana ke orang gimana ceritanya? Ini. Toxic relationship. Toxic relationship, Iya. hubungan beracun. Iya. Toxic relationship, gimana maksudnya anjir? Toxic dalam bahasa Inggris itu artinya mengandung racun. Jadi relationship hubungan jadi hubungan mengandung racun gitu. Itu orang pacaran apa bunuh-bunuhan? Pakai racun-racunan segala. Itulah makanya itu. Tapi emang lagi pada banyak yang mengalami juga banyak yang nggak berani untuk bercerita mengenai toxic relationship. Karena kan toxic ini tabu, janganlah ini aib gitu. Padahal harus diomongkan sih, harus diperbincangkan. Emang kenapa? Harus diperbincangkan. Toxic relationship ya hubungan dia lah, urusan dia lah. Ngapain Ya nggak kayak gitu ngomongin? juga, tetapi kan kita mencoba berempati terhadap orang-orang terdekat. Gue sih bodo amat, urusan dia gue mah. Iya, tapi ini kan toxic relationship sebenarnya secara psikologis ini bisa terdampak gitu bagi suatu hubungan, terutama orang-orang terdekat kita masa toxic relationship. Emang lu punya pengalaman toxic relationship? Sebelum gua jawab, pengen jelasin dulu apa itu toxic sebenarnya. Apa toxic? Toxic itu hubungan yang beracun secara harfiah ya. Tetapi beracun ini mengandung maknanya bahwasanya hubungan yang tidak sehat gitu. Hubungan yang bisa terdampak Suruh ke dokter kalau sehat. Ngapain toxic relationship manusia dijalanin? gitu kan. Itu pada dasarnya. Ada ciri-cirinya sebagai kategori toxic itu sebenarnya. Ada ciri-cirinya? Iyalah. Gimana? Kalau dipegang mati gitu gimana? Jadi kalau gue baca di jurnal psikologi, gue nggak tahu di jurnal Anjing, yang jurnal mana. apaan lu? Lu jurnal bisa lu. Ya sosok intelektual kita. Sosok Jadi intelektual, nggak asal kampret. ngomong aja kan. Jadi toxic relationship itu bisa terjadi kepada siapa aja. Kepada siapa aja. Gue juga dong. Bisa. Gue juga. Mak bapak gue juga. Dan lain-lain juga. Kenapa bisa? Ya selama dia manusia, pasti ada yang tidak sadar. Dia menyadari bahwasanya dia menjalani hubungan secara toksik. Lu sadar nggak sadar. Emang hipnotis sebenarnya. Ribet banget hidup lu. Jadi kategorinya ada beberapa. Yang paling penting itu satu. Yang pertama itu ciri-cirinya adalah toksik itu dia suka mengatur-ngatur kehidupan pasangan. Ya emang kenapa? Udah jadi miliknya? Masalahnya di mana? Jadi ketika lu menjalani hubungan, lu suka diatur-atur yang membuat diri lu itu bukan diri lu sepenuhnya gitu. Ini bukan gue loh gitu. Karena itu gue udah diatur-atur secara tidak langsung, secara tidak sadar gitu. Ya namanya orang lagi hubungan ya pasti ada lah ngatur-ngatur Ya memang dikit. betul, secara mengatur-ngatur sih nggak masalah. Perasaan nggak masalah, cuman dari aktualisasi perasaan itu yang salah. Maksudnya Misal, gimana tuh? sering tuker-tuker password nggak? Ya emang kenapa? Ya nggak masalah sih Kalau sebenarnya. memang sudah kesepakatannya ya emang kenapa? Gitu kan? Dia mau bawa konsen. Ya memang, kalau memang udah kesepakatannya gimana? Tunda dulu kesepakatan supaya kita bisa membahas lebih jauh lagi. Ya emang gimana? Cuma Kalau dia mau kesepakatannya mau nyaman terhadap hubungan, ya kenapa? Kalau sama-sama enak ya gimana? Ya tak dulu kita sekarang pertama gitu. Tukar password itu apa fungsinya coba? Ya bersama-sama tahu, dia tahu, oke, dia tahu. Gue juga kenapa nggak berhak tahu dong? Kalau sama-sama tahu, Justru ya nggak? keinginan tahu itu adalah sumber dari sebuah kecurigaan sebenarnya. Oh, sumber dari segala kecurigaan itu sumber pengetahuan, bos. Kalau lo pengen tahu kan, lo kepo nih, lo kepo nih. 1 tambah 1 berapa sih? Ya. Jadi pengetahuan kan, lo 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu kan? Itu di dalam percintaan itu pada dasarnya harus menanamkan prinsip kepercayaan. Ya memang Iya, percaya kan. iya. Kalau misalkan, oke lo ambil aja password gua. Kalau sama-sama udah sepakat, sama-sama saling percaya, ya udah gua Berarti ngapa-ngapain ini. harus dideteksi dulu kenapa dia ingin sama-sama sepakat sebenarnya. Ya kenapa? Kan semua orang kan porsinya beda-beda. Iya nggak kan? Potensinya beda-beda. Oh mungkin karena kalau saling berbagi password, mungkin sama-sama apa ya? Sama-sama nyaman gitu kan. Oh ya udah, kalau memang nggak saling curiga, ya udah toh ambil aja, ya gitu kan? Ya nggak? Masalahnya di mana? Permasalahannya mengapa harus sampai segitunya gitu, meminta-minta password. Itu yang pertama, itu yang paling banyak itu ya. Pada dasarnya mereka nggak asrek gitu dan nggak nyaman gitu. Ya nggak semua, yang nggak seret, yang nggak seret doang kali yang cerita sama lu. Iya juga sih ya, betul. Kalau yang seret biasa-biasa aja kan tetap jalan. Iya juga sih. Iya. Tapi pada dasarnya banyak banget sih yang justru itu cinta itu harus menanamkan kepercayaan jadi.
Ya justru itu karena saling percaya ya dilempar lah passwordnya kan. Ya udah lu ambil aja ya nggak kan. Kalau lu percaya sama gue ya gue nggak bakal ngapa-ngapain. Toh juga lu udah ngebuktiin. Nah itu dia makanya. Gitu bro. Gimana dong? Tapi kita harus deteksi dulu nih. Misalnya suatu pasangan kan dia tidak tahu bahwasanya dia punya memori yang Memori amat kartu. kelam. Memori yang amat kelam. Justru karena ketidaktahuan saling menukar password pada saat itu yang menyebabkan dia diselingkuhin kan. Dia dibohongi. Ternyata cowok gue fuckboy loh. Ternyata pasangan gue fuckgirl dan lain-lain. Nah mungkin karena memori itu dia berangkat. Nah ini yang nggak dideteksi oleh para psikolog gitu kan. Terus kalau orang tukar-tukar password itu toxic gitu. Menurut mereka iya. Di jurnal Mereka kan. iya, Tapi nggak selamanya toksik kan. Iya, di psikologi ya, today. apa yang nampak secara teori bukan berarti apa yang nampak secara praktek kan. Iya kan para psikolog kan nggak langsung asal ngomong doang, dia pasti punya penelitian yang sangat valid gitu. Ada lagi gitu. Cuman masalah ribet banget, masalah password doang ya dibahas-bahas, ribet banget gitu. Masalah password aja dibahas sama peneliti Bawa-bawa psikolog. ilmuwan lah, Oke. bawa jurnal lah. Terus dia semacam social isolation, Social isolation. mengisolasi secara sosial. Oh, gue kira disolasi. Ya. Isolation. Jadi kalau lu punya pasangan yang seperti ini dalam arti udah deh nggak usah kemana-mana gitu, lu ngapain sih main sama ini, udah mendingan di rumah gitu main PS gitu, main PS juga diomelin mulu, lu ngapain sih main PS tuh, serba salah juga. Iya, kadang-kadang gini cewek ya. Nggak cewek sih, laki juga kadang-kadang begitu ya. Jadi ada beberapa lagi-lagi teman gua kan, gua juga banyak yang curhat lah ya pada cerita Lu ke temen lu gua. temen fiktif kali banyak banget. Enak aja lu barangan. Lu masuk Banyak gua banget. buka semua, mau gua buka. Anjing. Ada Emang ketawa ada tadi. apa? Emang ada Enggak, ya apanya? diem aja. Iya, nggak boleh main nama ini, nggak boleh main nama itu segala macem. Gitu. Ya buat apa gitu? Ya pasangan kan, gue sebelum gue pacaran sama lu, gue kenal kali sama tongkrongan gua, Ya, sama kalau- kawan-kawan gua. Ntar dulu, kalau misalkan memang udah saling sepakat, kalau memang nggak suka gitu kan, lu jangan main sama si ini, lu jangan main sama si itu, ya tinggalin aja sih. Ya bukan masalah itu, tapi rata-rata Kalau memang itu bikin toksik, ya tinggalin aja. ya tak dulu, toksik emang beracun dalam hubungan. Tetapi meninggalkan atau memutuskan secara sepihak itu bukan jalan keluar, men. Bukan Nah. jalan keluar. Kata lu toksik, Iya. lu beracun, diobatin dong. Kalau memang obatnya adalah salah satunya adalah putus atau meninggalkan, ya tinggalin aja kalau memang udah nyaman. bukan obat gitu. Bukan obat gimana Iya, sih? bukan semacam mengobati segala permasalahan dengan cara meninggalkan atau memutuskan, bukan. Justru yang mengobati semuanya itu adalah cinta. Cinta itu sebagai panacea, men. Panasnya apa tuh? Obat segala, penyembuh segala penyakit semuanya. Iya, Bayangin, nggak itu selalu. cinta. Kalau memang cinta adalah sebagai obat penyembuh segala masalah atau yang lu bilang apa panacea, kenapa harus ada toxic relationship dalam cinta? Itu bukan cintanya, men, tapi manusianya. Tapi kan mendasarkan atas nama cinta. Iya, tapi manusianya itu kan dia mempunyai kehidupan yang beda dengan yang lain. Dia mengalami realitas, dia mengalami ruang dan waktu yang berbeda. Realitasnya pasti ada saja gitu, dalam artian yang mempengaruhi dia di lingkungan sosial, keluarga gitu. Ya, namanya Jadi juga bukan hubungan. cintanya yang salah. Dalam toxic relationship bukan cinta yang salah, tapi manusia itu sendiri yang salah. Tapi kan manusianya didasarkan dengan cinta. Kalau oke gini deh, misalkan lu Gimana, terjebak gimana? sama toxic relationship, lu pacaran, tapi hubungan lu tuh toxic nih, lu diatur-atur, apaan sih gue diatur-atur, tapi lu tetap memilih bertahan atau meninggalkan gitu. Ya, gue akan bertahan. Ya kenapa harus bertahan kalau emang lu tersiksa dengan segala macam psikologi lu? Karena gue yang ketoksik cewek gue gitu. Enggak bercanda. Enggak bercanda. Berbahaya Enggak ini bercanda. Tapi saudara-saudara. ini Memang daki sejarah ini, daki Iya. peradaban ini manusia satu ini. begini maksud gue dalam arti. Dalam suatu hubungan mengenai toxic relationship gitu kan. Secara tidak sadar, dua pasangan itu dari masing-masingnya tidak menyadari bahwasanya dia mengalami toxic. Jadi di bawah kesadaran nih toxic itu. Jadi gini, misalkan nih dua orang nih, yang satu ngerasa terkekang banget nih, menjalin hubungan. Kalau lu jadi dia, lu bakal ninggalin atau tetap? Tetaplah. Kenapa harus tetap? Tetap. Jadi dalam hubungan toxic relationship, mencari jalan keluarnya itu bukan meninggalkan atau diam jadian sama yang lain. Ya. Iya, justru itu diam jadi No. sama yang lain itu
adalah bibitnya tuh dari toxic relationship itu dari beracunnya itu. Nah, itu ya karena dia. memang gak ada keterbukaan. Bukan masalah keterbukaan, tetapi kurang kesadaran antara dua insan pasangan itu. Emang lagi dihipnotis. Ya, Loh, maksudnya saudara-saudara. harusnya mereka menyadari dengan cara mengkomunikasikan. Komunikasi itu penting. Makanya kalau toksik itu dibicarakan. Nah, banyak yang cerita ke gua, itu dia diem aja gitu. Kamu jangan main nama ini ya. Sekalinya main, dia berbohong. Misalnya, nanti kalau gue main, lu jangan bilang cewek gue ya, jangan update apa. Itu sering banget, men. Dan kalau dia udah berbohong, misalkan nih, si ceweknya itu bakal tetap bertahan. Apa meninggalkan. Dia udah tahu nih, dia dibohongin terus nih, dalam hubungannya. Dia bakalan bertahan atau meninggalkan. Banyak yang bertahan. Kenapa harus bertahan kalau memang toksik? Bukannya itu malah menyiksa diri sendiri? Iya, memang dia tersiksa. Cuman, yang kurang itu adalah perdebatan mengenai hubungan mereka berdua. Karena saling dia, makanya untuk lulus semua gitu. Kalau ada masalah, ya bilang gitu. Jangan kalau lu nggak suka, masalah, lu nggak boleh main ini ya, lu harus tukar password segala macam. Dipegang sampai first IG, sampai second IG-nya dipegang. Kalau misalkan, oke, tadi kan lu bilang suruh bilang kan? Iya, suruh Kalau komunikasi, ada kan? masalah berkomunikasi, ungkapkan. Kalau Jelas lah, misalkan perdebatan. berkomunikasi, Ya iyalah. udah berkomunikasi, tapi ujung-ujungnya set ending, gimana dong? Apakah harus tetap bertahan untuk memperpanjang hubungan relationship-nya itu, Nah, itu atau dia. meninggalkan? Gimana, bro? Ada sebuah konsekuensi dari sebuah kehidupan. Konsekuensi Apapun dalam itu, sebuah termasuk kehidupan. dalam suatu hubungan gitu. Oke. Kan. Terus? Tetapi jalan keluarnya bukan langsung sepihak memutuskan, tetapi bisa dikomunikasikan antar dua. Keluarkanlah semua rasa emosional lu berdua. Oke, setelah keluar rasa emosional lo Ya. nih, tiba-tiba yang tadinya cinta banget berubah jadi benci, apakah memang harus bertahan? Biasanya kalau udah saling komunikasi itu mengenai tentang masalah hubungan yang toksik, itu biasanya terjadi sebuah new commitment atau komitmen baru. Biasanya nggak selalu berjalan semulus itu, bro. Betul. Kayak uus gua. Ini bukan usus. Iya, tetapi itu adalah salah satu cara gitu kan. Salah satu cara untuk menyelesaikan semua permasalahan. Biasanya new commitment itu biasanya agak dilonggarin tuh. Kalau misalkan new oke, kalau commitment-nya- kamu main, kamu mulai masalah jam. Nah, jam kamu pulang jangan malam-malam ya segala Kalau macam. misalkan new commitment-nya itu tidak membawa hubungan ke yang lebih baik, itu kan toksik juga tuh. Betul. Toxic. Apakah memang harus bertahan atau ditinggalkan? Kalau gue sih mending gue tinggalin. Lah, kenapa harus ninggalin? Ya iyalah, daripada gue saling terbebani selama menjalani hubungan, ya nggak? Justru itu orang-orang yang pengecut menurut gua. Kenapa harus pengecut? Lah Justru iyalah. itu dia menanggung rasa sakitnya sendiri. Nggak bisa, justru kalau Justru menjalani itu dia toxic, menanggung rasa sakitnya toxic sendiri, itu bro. Iya, toxic itu bukan seperti takdir yang harus kita jalani dengan pasrah, tapi itu bisa diubah. Pasrah. Lah iyalah. Ya kan itu menanggung segala keputusan dengan segala konsekuensinya yang lu bilang. Oke, konsekuensinya gue adalah patah hati segala macam. Ya gue tanggung patah hatinya. Men, Untuk kehidupan atau relationship kemudian yang akan terjadi di waktu yang akan datang, itu tidak terjebak pada toksik-toksik baru gitu. Hubungan yang lebih apa ya? Lebih sehat lah kasarannya kan. emang menjamin kalau misalnya dia meninggalkan Setidaknya dia dapat belajar dari toxic relationship-nya itu daripada dia tetap bertahan Iya, misalkan. pengalaman yang curhat itu banyak banget. Dia setelah memutuskan untuk pergi meninggalkan, dia tetap melakukan dengan cara itu juga. Pasti akan terjebak dengan toksik itu. Terjebak Padahal dengan toksik itu bukan sesuatu yang untuk dijadikan pelarian gitu. Lu harus menghadapi itu semua. Iya, justru menghadapinya. Misalkan toxic relationship. Oke, gua terkekang. Gua hadapinya gimana? Oke, gua hadapin keputusan bersama. Keputusan bersama, ya udah gua tinggalin deh. Gua tanggung segala resiko sakit hati gua, misalkan gitu kan. Iya. Akhirnya gua mencari yang baru. Cari yang misalkan. baru. Putus terus balik lagi sama yang lama aja. Ya itu namanya manusia yang terjebak dengan Ini banyak banget nih kasus. Jadi kalau dalam toxic dia lari gitu. Udah gitu dia ngejar suatu pasangan yang baru, nggak dapet. Dia balik lagi yang lama. Dan Ya, yang lama berarti- ini menerima lagi. berarti gitu. dia tidak bisa mengobati toksiknya sendiri. Ada kekurangan dalam dirinya itu. Ya, Dia tidak manusia bisa namanya dia manusia tidak bisa pasti menghadapi suatu kenyataan yang real. Dalam arti kecemasannya dengan cara melarikan diri, menemui kenyataan lain. Padahal kalau dalam pandangan sate, filsuf Prancis, eksistensi, justru kalau lu melarikan diri dari kenyataan lain, lu akan menemukan kenyataan-kenyataan yang lain juga. Dan kemungkinan itu bisa sama. Oh. Jadi lu harus hadapin dong semua. Itu bukan lari itu ada keputusannya. Keputusannya itu bukan lari buat gue. Itu namanya mengambil tanggung jawab, mengambil resiko. Itu namanya keberanian hidup. Makanya namanya itu. Nasib bisa diubah, takdir bisa dinego. Kalau cinta,
Nah, jadi masalah. ya. Nggak bisa. Pokoknya dalam hubungan toxic relationship semua komunikasi harus diaktifkan. Diaktifkan. Emang handphone diaktif. Pokoknya jangan pernah menyerah dalam suatu hubungan setoksik apapun lu harus hadapi bersama. Gue mendingan cabut gue. Ya, nggak bisa. Mendingan cabut daripada sama-sama nanggung semua luka, bisa, ya, semua bisa. Ah, bete gue udah begitu sama toxic relationship. Harus bertahan semua. Harus Bertahan bertahan. apaan? Bertahan lu diserang emang Nggak main bisa, bola. harus bertahan. Pokoknya pengecut itu namanya. Pengecut aja lu.